Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Kelompok 2 terdiri dari yang pertama ada Anggi Regita Pramesti, yang kedua ada Charlie Antika, yang ketiga ada Dea Amalia, yang keempat ada Dianina Wirataya Hadian, yang kelima ada saya sendiri yaitu Erlinda Susilo-Wati. Di sini pertama-tama kita akan mengenal dulu nih latar belakang dari perang dagang antara Amerika Serikat maupun Cina. Perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok ini bermula setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pada 22 Maret 2018 berkehendak mengenakan bea masuk sebesar 60 miliar US dollar. Barang-barang Tiongkok di bawah pasal 301 Undang-Undang Amerika Serikat tahun 1974 tentang perdagangan dengan menyebut adanya praktik perdagangan yang tidak adil dan pencurian kekayaan intelektual. Berbagai faktor penyebab perang dagang mereka, diantaranya adalah karena Amerika Serikat menganggap Cina melakukan praktik perdagangan yang tidak adil seperti melakukan pencurian kekayaan intelektual. Juga, akibat lebarnya defisit perdagangan antara kedua negara seperti pembalasan, pemerintah Tiongkok juga menerapkan bea masuk untuk lebih dari 128 produk Amerika Serikat, terutama termasuk kedelai ekspor utama Amerika Serikat ke Tiongkok. Hal inilah yang menyebabkan Tiongkok membalas dengan tarif yang serupa terhadap produk-produk Amerika Serikat. Trump mengatakan bahwa bea tersebut diperlukan untuk melindungi keamanan nasional dan kekayaan intelektual bisnis Amerika Serikat dan untuk membantu mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok. Selanjutnya, perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Apa sih dampaknya bagi Indonesia? Perang dagang Amerika Serikat-Cina dapat memberikan dampak bagi Indonesia. Apalagi Amerika Serikat dan Cina adalah dua mitra dagang utama Indonesia. Karena kedua negara tersebut merupakan negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Akibatnya, pelemahan ekonomi kedua Amerika Serikat dan Cina berimbas ke seluruh perekonomian negara lain termasuk Indonesia. Perang dagang Amerika Serikat-Cina berpengaruh buruk ke Indonesia dikarenakan kedua negara yang konflik ini adalah negara tujuan ekspor terbesar dari Indonesia dan pengaruhnya mulai dari terhambatnya ekspor bahan mentah atau komoditas kedua negara tersebut. Ditambah terjadi surplus produksi di antara kedua negara sehingga memperburuk pertumbuhan ekonomi global. Apa dampak perang dagang kedua negara itu bagi Indonesia? Yang pertama, ekspor Indonesia tertekan. Direktur Riset Core Indonesia Peter Abdullah menjelaskan, perang dagang yang terjadi itu dapat makin mempersulit Indonesia untuk melakukan ekspor. Pelemahan ekonomi keduanya bisa membuat permintaan barang dari Indonesia ikut anjlok, padahal ekspor merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketika perang dagang terjadi, negara itu akan mengurangi produksi yang berdampak ke Indonesia, selaku eksportir bahan baku. Di samping itu juga, perang dagang tersebut juga dapat membuat negara lain menyasar ke Indonesia dalam melakukan impor sejumlah barang yang sebelumnya dikirim ke Amerika Serikat atau Cina. Hal itu menjelaskan keterbukaan perekonomian Indonesia. Yang kedua, ada bisa mengancam pasar modal. Ketua Komisioner OJK Womboh Santoso mengatakan, Indonesia jangan terlena sebab ancaman dari kondisi perekonomian global yang belum membaik tersebut bisa mengancam ekonomi nasional. Dalam mengantisipasi perang dagang tersebut, Indonesia perlu melakukan pendalaman pasar modal dengan lebih optimal, mulai dari sisi supply, demand, hingga menyempurnakan infrastruktur. Dari sisi supply, ia menerangkan perlu adanya peningkatan instrumen dan basis jumlah emiten. Sedangkan sisi demand dengan mendorong jumlah investor pasar modal. Ada lagi infrastruktur pasar modal dengan mengadaptasikan teknologi yang lebih mudah, cepat, dan demikian risiko dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina bisa lebih ditekan.
ketiga, pengaruhi pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat laju pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia mencapai 5,0% secara tahunan di kuartal 2 2019. Angka itu melambat dibandingkan kuartal yang sama di tahun sebelumnya, yakni 5,27%. Ada beberapa penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia tersebut. Salah satunya yakni akibat Perang Dagang Amerika Serikat-Cina. Akibat menurunnya produksi dari Cina menyebabkan ekspor bahan mentah dari Indonesia ke negeri bambu itu ikut menurun. Selanjutnya, Perang Dagang Amerika Serikat dan Cina. Dampaknya terhadap masing-masing negara yang terlibat. Kebijakan Presiden Donald Trump menerapkan tarif impor bisa menjadi bumerang bagi Amerika Serikat. Cina bukan satu-satunya negara yang mendapat ancaman penangguhan tarif impor baja dan aluminium. Meskipun akhirnya dibatalkan, Presiden Trump juga mengarahkan kebijakannya tersebut kepada mitra dagang utamanya di Uni Eropa, Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Meksiko, dan Korea Selatan hingga 1 Mei 2018. Amerika Serikat mendapatkan tantangan negara-negara lain yang membalas juga dengan kebijakan tarif impor baru. Empat tingkatan konflik yang mungkin terjadi dalam proses menuju perang dagang. Yang pertama, Amerika Serikat melakukan kebijakan tarif impor baru yang cukup tinggi. Yang kedua, negara-negara di luar Amerika Serikat bereaksi dengan melakukan kebijakan yang sama terhadap impor produk Amerika Serikat ke negaranya. Yang ketiga, ekonomi global menuju kondisi perang dagang pada tahap-tahap selanjutnya. Dan yang keempat, terjadi yang sesungguhnya yang melibatkan banyak negara dan mempengaruhi perekonomian global. Dampak terhadap negara yang terlibat. Yang pertama ada turunnya pertumbuhan ekonomi global, yang kedua volume perdagangan dunia akan melambat, dan itu sangat tidak diharapkan terjadi karena akan berpengaruh kepada semua negara. Dan yang terakhir yaitu mempengaruhi rantai pasokan global sehingga banyak perusahaan harus menghitung lagi jalur produksi, distribusi, dan biayanya. Selanjutnya, ada upaya meredakan ketegangan ekonomi Amerika Serikat dan Cina. Presiden Cina Xi Jinping menyatakan negaranya akan menerapkan sistem ekonomi terbuka, termasuk menurunkan tarif impor mobil dan melindungi kekayaan intelektual perusahaan-perusahaan asing yang berada di Cina. Kebijakan tersebut ditempuh karena reformasi ekonomi Cina terjadi secara perlahan. Cina memilih untuk mengundurkan perang dagang agar mengurangi eskalasi dan sesuai yang diinginkan pasar. Cina menyadari jika perang dagang antar kedua negara ini terjadi, perekonomiannya akan mengalami kemunduran yang besar, akan berdampak sangat serius terhadap proses ekonomi yang digagaskan oleh Xi Jinping. Dampak perang dagang terhadap perdagangan dunia. Yang pertama, banjir produk Cina dan defisit neraca perdagangan. Amerika membatasi pasar dengan menaikkan tarif bea masuk impor Tiongkok. Hal ini menyebabkan produksi Cina mengalami surplus. Karena kelebihan produksi, tidak adanya pasar yang menampung produk-produk ini. Akhirnya, Cina akan mencari pasar lain atau negara lain untuk melakukan penetrasi besar-besaran produksinya, terutama di negara-negara berkembang. Pengekspor komoditi mentah seperti Thailand, Indonesia, Kazakhstan, dan sebagainya akan mengalami defisit neraca dagang karena bagaimana bisa negara-negara berkembang tersebut menaikkan nilai ekspor jika pasarnya saja tidak ada permintaan dari pasar karena tidak ada proses produksi. Yang kedua, sumber pendapatan negara dari ekspor mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi dihadang oleh perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina, karena akan menurunkan harga komoditas serta peluang ekspor. Hambatan pada pertumbuhan ini diperkirakan akan berlanjut hingga prospek perdagangan benar-benar jelas. Karena ketidakpastian global yang berada di ujung tanduk dan negosiasi Amerika Serikat dan Cina yang mengalami
yang semakin berlarut-larut. Sementara itu, perlambatan ekonomi Filipina sebagian karena pengesahan anggaran yang tertunda. Para ekonom dari negara-negara ASEAN sepakat bahwa ketegangan Amerika Serikat dan China akan menyebabkan perlambatan ekspor, terutama yang menuju ke China. Tapi lebih khawatir lagi jika perdagangan meningkat menjadi perang mata uang atau perang teknologi. Yang ketiga, cabutan Generalized System of Preferences atau yang disebut dengan GSP. Presiden Trump mengancam akan mencabut fasilitas GSP terhadap beberapa negara. Nah, GSP sendiri merupakan peringanan bea masuk yang dinikmati oleh beberapa negara oleh Amerika. Tercatat, terdapat 119 negara berkembang yang difasilitasi peringanan bea masuk ini oleh Amerika Serikat. Next. Nah, fungsi dari GSP ini sendiri adalah, pertama, untuk membantu perekonomian negara berkembang, seperti Thailand, India, Indonesia, Kazakhstan, dan negara-negara di Afrika Selatan. Lalu, industri AS supaya bisa menikmati bahan baku yang lebih murah dan tidak terkena tarif impor yang besar. Lalu apa sih akibatnya jika Amerika mencabut GSP ini? Akibatnya adalah harga barang ekspor akan lebih mahal sehingga daya saing produk ekspor negara-negara tersebut akan mengalami penurunan dan penurunan nilai ekspor dari masing-masing negara. Ya, itu dia presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.